Hai Inspektor, siapa di sini yang masih ngikutin manga One Piece atau mungkin Detektif Conan yang super panjang dan gak tamat-tamat? Atau kalian baru aja selesai nonton final episode dari anime Attack on Titan? Mungkin kalian adalah orang yang termasuk dalam kategori wibu yang suka banget sama hal-hal berbau Jepangan termasuk si manga dan anime ini. Di Indonesia sendiri, hal ini emang populer banget. Sampai banyak orang-orang yang pasang DP karakter anime di HP-nya. Tapi, pernah kepikiran gak sih? Sejak kapan ya manga dan anime lahir dan mulai dipopulerkan? Memang kalau dilihat dari realitanya, kebanyakan dari kita menggemari anime tanpa tahu dari sejarahnya. Padahal anime yang kita kenal saat ini, seperti Doraemon, Shinchan, Naruto, Attack on Titan, jika kita teliti lebih jauh, memiliki sejarah dari budaya, agama, serta seni tradisional Jepang. Nah, lalu bagaimanakah hal-hal tersebut bisa mempengaruhi perkembangan manga dan anime yang kita kenal sekarang? Maka dari itu, yuk kita bahas sejarahnya bareng Inspek Story. Masyarakat Jepang diketahui telah mengenal manga paling tidak sejak abad ke-12, atau yang dikenal sebagai era Kamakura. Walau begitu, bentuk primordial anime berasal dari seni agama Buddha, dengan biksu yang terkenal seperti Kakuyu atau Toba Shoujo yang hidup pada 1053 hingga 1140. Manga era ini tidak digambar dan disatukan berbentuk buku, tapi berupa kertas gulungan yang disebut sebagai Choju Giga dan menceritakan tentang kartun hewan yang menghadiri proses pemakaman dengan adat agama Buddha. Terasa familiar? Yup, ini adalah teknik ninjutsu dari Sai di anime Naruto. Jadi kurang lebih kayak gitu deh bentuk Choju Giga. Manga kemudian mulai berkembang pesat memasuki abad ke-18, yaitu pada periode Edo. Tapi karena Jepang masih tertutup, para seniman kebanyakan hanya membuat seni dari apa yang ada di dalam negeri saja, seperti puisi haiku yang terinspirasi dari agama Zen Buddha dan seni-seni Buddhis lainnya. Kata manga sendiri baru pertama kali digunakan di tahun 1814 oleh Katsushika Hokusai, seorang seniman ukiyo-e atau teknik cukir kayu Jepang yang merilis buku sketsanya dan diberi nama Hokusai Manga. Uniknya, Hokusai juga dikenal memperkenalkan salah satu genre manga 18+, yaitu Tentacle. Eits, kalian nggak salah dengar kok. Tapi stop sampai di sini dulu aja ya pembahasannya. Oke. Di sisi lain, seniman lainnya, Kitagawa Utamaro, merupakan artis yang terkenal menggambar wanita pada karya ukiyo-e-nya. Ukiyo-e pada dasarnya menyimbolkan ajaran Buddha, yakni ketidakkekalan. Karya Kitagawa Utamaro selalu menggambarkan wanita cantik yang mencari kesenangan dan bertindak hedon tanpa memperhatikan bahwa kecantikan tidaklah kekal dan ketika tua, kecantikan tersebut akan hilang. Maka dari itu, penting bagi kita untuk sederhana dan paham akan ketidakkekalan tersebut. Hal ini kemudian mempengaruhi artis terkenal Jepang di masa depan, seperti Osamu Tezuka, Masashi Kishimoto, dan bahkan Hayao Miyazaki yang terinspirasi dan mengambil banyak elemen dari agama Buddha saat menggambar animasinya. Saat restorasi Meiji, Jepang mulai membuka dirinya pada dunia luar dan menjadi terbuka untuk belajar hal-hal baru. Seniman-seniman Jepang pun belajar ilmu baru untuk membuat film dengan teknik barat, seperti merekam dengan kamera dan membuat gambar hidup. Animasi pertama yang dibuat oleh Jepang pertama kali adalah animasi berjudul Katsuro Sashin atau foto aktivitas yang hanya memiliki 50 frame dan dibuat tahun 1907, serta Phantasmal Gear tahun 1908 yang ditampilkan di Teikoku Kan Imperial Cinema, Asakusa. Namun hal ini masih diragukan kebenarannya dan yang dianggap anime pertama adalah Namakura Gatana yang berdurasi 4 menit dan diproduksi oleh Junichi Kouchi pada tahun 1917. Hal ini terverifikasi setelah kopi film ini ditemukan di Osaka tahun 2008 dan tidak menutup kemungkinan ada anime yang lebih lama, namun jika bukan hilang, salinannya belum ditemukan hingga saat ini. Pada Perang Dunia Kedua, anime menjadi salah satu sarana bagi pemerintah untuk menyebarkan propaganda. Bahkan film panjang anime pertama merupakan film propaganda Jepang pada Perang Dunia Kedua
yang bernama Momotaro Sacred Sailors. Namun pasca perang selesai, kehidupan yang sangat sulit di Jepang membuat pemerintahnya mengalihkan perhatian dari anime dan fokus untuk membangun ekonomi pasca perang. Hal ini didukung oleh Amerika Serikat yang juga garang soal sensor di Jepang, dan mereka membakar banyak anime dan media yang dianggap sebagai propaganda perang lewat civil censorship detachment. Anime dan manga modern baru berkembang lagi setelah Perang Dunia Kedua, seiring dengan berlangsungnya Japanese Economic Miracle oleh Osamu Tezuka, Fujiko F. Fujio, serta Hayao Miyazaki. Namun Osamu Tezuka bisa dibilang sebagai mangaka berpengaruh dalam sejarah. Bahkan ia disebut sebagai Walt Disney dari Jepang, serta bapak anime. Hal ini dikarenakan Osamu Tezuka lah yang memulai kepopularitaasan manga di Jepang pasca Perang Dunia Kedua, bahkan di seluruh dunia. Dua karya Osamu Tezuka yang paling populer adalah Astro Boy dan Buddha. Kepopuleran Astro Boy membuat nama Osamu meledak bahkan hingga ke Amerika. Sedangkan manga Buddha menceritakan kehidupan sang Buddha, Siddhartha Gautama, dengan interpretasinya sendiri. Hal ini juga mengingatkan kita bahwa pada awalnya manga dibuat oleh para biksu dan seniman sebagai media untuk menyebarkan ajaran Buddha. Selain Astro Boy, anime juga dikenal dunia karena karya-karya dari Hayao Miyazaki, sang animator dari studio Ghibli, dengan karya awalnya yang berjudul Nausicaa of the Valley of the Wind. Banyak orang-orang yang tersentuh dengan cara Miyazaki dalam menyampaikan pesan penting tentang lingkungan lewat anime, dengan cara yang sangat menusuk, seperti dalam karya lainnya Grave of the Fireflies, yang menceritakan dampak perang bagi Jepang sehingga disebut sebagai film anti-war. Memang, pada tahun 1990-an, Jepang mengalami resesi yang dikenal sebagai nama Lost Decades, namun uniknya justru di masa inilah, animasi Jepang mengalami masa yang disebut sebagai Golden Age of Anime. Sailor Moon, Neon Genesis Evangelion, Pokemon, Rurouni Kenshin, dan Crayon Shinchan adalah contoh anime-anime yang muncul di dekade 90-an. Dan hal ini ditambah dengan munculnya teknologi VHS, VCD, DVD, serta internet yang kelak turut mendistribusikan anime ke luar Jepang. Di Indonesia sendiri, anime sudah masuk ke Indonesia sejak tahun 1980-an dengan judul Wanpaku Omukashi Kumu Kumu yang tayang di TVRI. Meningkatnya minat terhadap anime di Indonesia membuat berbagai saluran TV juga ikut menayangkannya. Doraemon, Samurai X, Kapten Tsubasa, Sailor Moon, Dragon Ball, Inuyasha, Yu-Gi-Oh!, Crayon Shinchan, Detektif Conan, dan Naruto adalah contoh anime yang pernah tayang di televisi Indonesia. Secara garis besar, genre manga dan anime dibagi menjadi dua, yaitu untuk shoujo atau anak perempuan, dan shonen untuk anak laki-laki, walau tidak menutup kemungkinan tertarik dengan keduanya. Di Jepang, manga sendiri sudah dianggap sebagai membaca koran di Amerika, di mana mereka bisa membeli majalah yang berisi kumpulan manga, lalu meninggalkannya begitu saja setelah membaca, entah itu di kereta maupun kafe. Selain terbit dalam format manga zashi, manga juga bisa terbit dalam bentuk tankobon, bunkobon, atau format-format lain. Bahkan popularitas akan manga dan anime membuat munculnya sekolah khusus untuk menjadi animator, mangaka, bahkan seiyu. Secara karir, mangaka alias pembuat manga memang harus menempuh jalan yang tidak mudah. Mereka harus rutin mengirim naskah mereka ke majalah secara terus-menerus sampai karyanya diterima. Dalam setiap minggu pun, majalah tersebut akan melakukan voting, dan jika terdapat manga yang ramai peminatnya, maka manga tersebut dapat dilanjutkan menjadi serial dan kemudian diangkat menjadi anime. Menjadi mangaka juga dibutuhkan kerja keras sebagai kuda, bahkan harus kurang istirahat. Hal ini disebabkan karena tenggat waktu yang sangat ketat, di mana manga biasanya harus diterbitkan per chapternya setiap minggu. Selain masalah pada waktu, anime dan manga biasanya juga suka terkandung kasus karena ulah mangakanya sendiri. Misalnya Aoyama Gosho pernah hiatus karena masalah kesehatan, atau Nobuhiro Watsuki yang pernah tersandung kasus pedofilia, dan masih banyak lagi. Selain itu, anime-anime bertemakan militer seperti Kantai Collection, Girls und Panzer, Azur Lane, dan Strike Witches
sempat dianggap sebagai alat propaganda untuk menyebarkan paham new militarism atau menjurus ke seksisme. Walau begitu, ada juga yang mengatakan bahwa kemunculan anime seperti Girls und Panzer, Kansole, dan Azurland, seperti yang dikemukakan oleh Asahi Shimbun, adalah karena Jepang telah memasuki masa damai yang cukup lama, seperti di zaman Edo, sehingga perang tak lebih dari fantasi bagi orang Jepang modern. Tak bisa dipungkiri lagi bahwa anime dan manga telah berhasil menggantikan wajah Jepang sewaktu Perang Dunia yang terkenal kejam. Hal ini ditunjukkan dalam karya anime seperti Pokemon, yang berhasil menggambarkan bahwa monster tidaklah harus tampak seram seperti yang ditayangkan oleh film-film Hollywood. Selain itu, anime dan manga, termasuk game, seringkali menjadi sarana kritik seperti pada anime Doraemon yang sering mengangkat isu sosial dan lingkungan hidup, atau game Final Fantasy VII yang mengkritik tentang penggunaan nuklir dan isu sosial. Terlepas dari semua itu, manga dan anime tetap masih layak untuk dikonsumsi sebagai media hiburan, walau tetap perlu melihat batasan umur yang disarankan. Contohnya anime dan manga juga memiliki banyak genre, misalnya sejarah, seperti kisah Legenda Naga dan Rurouni Kenshin. Tema detektif ada Conan dan Kindaichi. Tema aksi ada Bungo Stray Dogs, Black Butler, dan masih banyak lagi. Anime dan manga juga berkontribusi cukup besar bagi pertumbuhan perekonomian Jepang, terutama karena sekarang dampaknya telah memunculkan peluang di berbagai bidang, mulai dari action figure, poster, gantungan kunci, bahkan sampai berdirinya kota bertemakan anime tertentu, yang salah satunya adalah kota detektif Conan. Terakhir, penikmat anime sekarang juga bisa dinikmati dalam wujud lain, yaitu Vocaloid dan VTuber. Tapi mungkin hal ini akan dibahas dalam konten lainnya. Jadi, siapakah di sini yang merasa dirinya adalah otaku atau wibu? Ayo ngaku di kolom komentar dan sebutin anime favorit kalian. Hai, terima kasih sudah menonton dan belajar sejarah bersama Inspek History. Jangan ragu untuk berikan komentar, like, dan bagikan bila kamu merasa konten ini bermanfaat.